Shalom, sahabat pendengar Renungan Bina Iman GKI Klasi Solo yang dikasihi Tuhan Yesus Kristus. Hari ini kembali kita jumpa di dalam Renungan Bina Iman GKI Klasi Solo hari Jumat tanggal 9 Juni tahun 2023. Firman Tuhan terambil dari Alkitab Perjanjian Lama, yaitu Kitab Ratapan pasal 3, ayat 18 sampai dengan ayat 24. Ayat 40, ayat 57, sampai dengan ayat 58. Sebelum kita renungkan firman Tuhan ini, mari kita berdoa, memohon bimbingan Roh Kudus. Kita berdoa. Ya Allah, bimbinglah kami ketika kami merenungkan firman-Mu ini, agar kami boleh mengerti kehendak-Mu dan kami lakukan itu dalam kehidupan kami hari ini. Berfirmanlah ya Allah, karena kami telah siap mendengar. Di dalam Kristus kami berdoa. Amin. Ratapan pasal 3 ayat 18 sampai dengan ayat 24 berbunyi, "Sangkaku hilang lenyaplah kemasyuranku dan harapanku kepada Tuhan. Ingatlah akan sengsaraku dan pengembaraanku, akan ipuh dan racun itu. Jiwaku selalu teringat akan hal itu dan tertekan dalam diriku. Tetapi hal-hal inilah yang kuperhatikan, oleh sebab itu aku akan berharap. Tak berkesudahan kasih setia Tuhan, tak habis-habisnya rahmat-Nya, selalu baru tiap pagi. Besar kesetiaan-Mu. Tuhan adalah bagianku, kata jiwaku, oleh sebab itu aku berharap kepada-Nya." Ayat 40, "Marilah kita menyelidiki dan memeriksa hidup kita, dan berpaling kepada Tuhan." Ayat 57 dan 58. "Engkau dekat tatkala aku memanggil-Mu. Engkau berfirman, jangan takut. Ya Tuhan, Engkau telah memperjuangkan perkaraku. Engkau telah menyelamatkan hidupku." Demikianlah firman Tuhan. Sahabat pendengar Bina Iman GKI Klasi Solo yang dikasihi Tuhan Yesus Kristus, tema renungan kita hari ini adalah berpaling kepada Tuhan. Tentunya kita mengenal seorang nabi yang namanya Yeremia. Ia melayani di Yerusalem. Dalam pelayanannya ia sangat setia kepada Tuhan. Ia menyampaikan firman Allah begitu jelas kepada umatnya. Namun yang terjadi adalah umat Tuhan memberontak kepada Nabi Yeremia. Bahkan bangsa Babel menghancurkan kota Yerusalem. Bahkan umat Tuhan berusaha untuk membunuh Nabi Yeremia. Pada akhirnya dia lari ke negara lain. Di dalam menghadapi masalah ini tentunya sebagai manusia, Yeremia sangat sedih. Sama halnya dengan Bapak Ibu dan saya. Ketika di dalam menghadapi masalah, tentunya kita sedih. Bahkan mungkin putus asa. Saya mengajak kita untuk melalui renungan ini, kita memahami 4 hal di dalam menghadapi setiap persoalan kita. Yang pertama adalah jangan berburuk sangka pada Tuhan. Ketika kita menyelidiki ayat 18 sampai dengan ayat 20, di sana tertulis, "Sangkaku hilang lenyaplah kemasyuranku." Ketika Yeremia menghadapi masalah, timbul prasangka di dalam hatinya bahwa hilanglah kemasyurannya karena masalah-masalah yang dia hadapi. Masalah-masalah yang dihadapi Yeremia membuat dia menyimpan dan mengingat masalah itu setiap saat. Dan pada akhirnya ia merasa di dalam hidupnya seperti ada racun yang menghancurkan hidupnya. Bapak Ibu yang terkasih, kalau setiap masalah yang kita hadapi kita simpan itu di dalam hati dan pikiran kita, maka masalah itu akan menjadi racun yang menghancurkan hidup kita. Karena itu hal yang kedua, berharaplah kepada Tuhan. Di dalam ayat 21 sampai dengan ayat 24, Yeremia katakan bahwa, "Tetapi hal-hal inilah yang kuperhatikan, oleh sebab itu aku berharap." Bapak Ibu yang terkasih,
Berharap kepada Tuhan berarti kita memikirkan bahwa setiap pagi, setiap saat anugerahnya besar dalam hidup kita. Seperti di dalam ayat 22. Tak berkesudahan kasih setia Tuhan, selalu baru tiap pagi. Besar kesetiaanmu. Mari Bapak Ibu, setiap saat biarlah kita percaya bahwa Tuhanlah bagian kita. Tuhanlah yang selalu ada di dalam hati kita. Bukan masalah, bukan persoalan yang menghancurkan hidup kita. Tetapi Tuhanlah yang menjadi bagian kita. Karena itu, marilah berharap kepadanya. Yang ketiga, mari berpaling kepada Tuhan. Berpaling kepada Tuhan berarti menaruh perhatian penuh pada Allah. Berpaling kepada Tuhan berarti mengizinkan Allah untuk mengerjakan kehendak-Nya dalam kehidupan kita. Berpaling kepada Tuhan berarti mempercayai sungguh-sungguh firman-Nya di dalam hidup kita. Dan berpaling pada Tuhan berarti menjadikan Tuhan jaminan hidup kita. Bapak Ibu yang terkasih, di dalam ayat 40 dikatakan, marilah kita menyelidiki dan memeriksa hidup kita dan berpaling kepada Tuhan. Ketika kita berpaling kepada Tuhan, maka tentunya kita menyerahkan hidup kita kepada kehendak-Nya. Ketika kita menyerahkan hidup kita pada kehendak-Nya, maka Tuhan tahu setiap persoalan kita. Tuhan tahu apa yang kita hadapi saat ini. Tuhan akan menolong kita. Maka yang keempat di dalam ayat 57 dan 58. Dikatakan bahwa jangan takut. Karena Tuhan yang memperjuangkan perkara kita. Dan Tuhan yang menyelamatkan hidup kita. Bapak Ibu yang terkasih. Setiap persoalan yang kita hadapi. Hendaklah memampukan kita untuk menyadari bahwa kita lemah. Hendaklah meyakinkan kita bahwa di dalam kelemahan kita ada satu kuasa yang menyertai kita. Yaitu kuasa Tuhan. Karena itu ketika firman Tuhan ini katakan bahwa jangan takut. Maka mari kita menaruh percaya penuh pada Tuhan. Karena Tuhanlah yang membela perkara kita. Tuhanlah yang menyelamatkan kita. Kiranya firman Tuhan ini menolong kita. Untuk mewujud nyatakan cinta kasih Tuhan di dalam kehidupan kita. Dan percaya penuh pada Tuhan. Karena Dialah penolong kita. Tuhan memberkati kita. Amin. Mari kita berdoa. Bapa kami yang ada di sorga, kami sungguh bersyukur kami telah mendengar firman-Mu. Ajarilah kami untuk menaruh perhatian penuh pada Tuhan. Ajari kami untuk mempercayai firman-Mu. Ajarilah kami untuk tidak takut karena Engkau yang menyelamatkan kami. Kami bersandar kepadamu ya Allah. Kami serahkan hidup kami sepenuhnya ke dalam tangan pengasihan-Mu. Berkatilah gereja-gereja di GKI Kelasi Solo dalam penata layanan kami. Ya Tuhan, kami serahkan semua pergumulan kami ke dalam tangan pengasihan-Mu. Kami juga berdoa untuk jemaat Tuhan di GKI Kelasi Solo dimanapun berada. Dan semua pendengar setia Renungan Bina Iman GKI Kelasi Solo. Dalam menghadapi pergumulan kami. Ya Tuhan, kami percaya Engkaulah yang menyelamatkan kami. Engkaulah yang membela perkara kami. Terima kasih ya Allah. Kami serahkan hidup kami seluruhnya ke dalam tangan pengasihan-Mu. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa dan mengucap syukur. Amin. Selamat beraktivitas. Tuhan Yesus memberkati kita semua. Amin.